Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syafri Darmatmaja dengan NIM 2310800278. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan yaitu proses dan perilaku digunakan seseorang seperti manajer untuk memotivasi, menginspirasi, dan memengaruhi perilaku orang lain. Jadi tiap manajer harus memiliki sikap kepemimpinan untuk bisa memotivasi, menginspirasi, dan memengaruhi perilaku orang lain agar menjadi lebih baik. Di luar kepemimpinan ada kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Ada 5 jenis kekuasaan. Yang pertama ada sah, kedua penghargaan, ketiga paksaan, keempat rujukan, dan kelima keahlian. Lalu studi kepemimpinan awal. Ada pendekatan sikap, yaitu berfokus untuk mengidentifikasi sifat kepemimpinan yang penting seperti kecerdasan, dominasi, kepercayaan diri, energi, aktivitas, dan pengetahuan tentang pekerjaan. Lalu ada pendekatan perilaku, yaitu mencari perilaku apa yang dijalankan pemimpin efektif. Dua perilaku dasar ini yang dimiliki pemimpin, yaitu pemimpin berfokus pada tugas dan berfokus pada karyawan. Jadi setiap pemimpin itu punya pendekatan perilaku. Dua perilaku dasar yaitu berfokus pada tugas dan berfokus pada karyawan. Lalu ada pendekatan yaitu pendekatan situasional, yang mempunyai arti menyatakan tidak ada pendekatan terbaik dalam menjelaskan kepemimpinan. Spektrum perilaku kepemimpinan yaitu karakteristik pemimpin, bawahan, dan situasi. Gaya kepemimpinan di sini ada 3. Pertama yaitu kepemimpinan transformasional, yaitu artinya seperangkat kemampuan yang memungkinkan seseorang pemimpin untuk mengenali kebutuhan akan perubahan, untuk menciptakan visi untuk memandu perubahan itu, dan untuk melaksanakan perubahan secara efektif. Dan intinya yaitu mengenali akan perubahan, menciptakan agar perubahan bisa menjadi lebih baik secara efektif. Yang kedua yaitu kepemimpinan transaksional, manajemen dasar yang melibatkan aktivitas rutin dan teratur, memimpin selama periode stabilitas. Kepemimpinan karismatik, yaitu artinya jenis pengaruh berdasarkan karisma pribadi setiap pemimpin. Jadi setiap pemimpin itu mempunyai karismatik yang berbeda-beda. Di dalam kepemimpinan juga terdapat permasalahan, yaitu pertama penggantian kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan yang berbeda-beda akan muncul karakteristik individu, tugas, dan organisasi yang cenderung melebihi kebutuhan seorang pemimpin untuk memprakarsai atau mengarahkan kinerja karyawan yang berbeda.
Lalu ada penetral kepemimpinan. Di dalamnya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan perilaku kepemimpinan menjadi tidak efektif. Pertama yaitu kohesivitas kelompok. Kedua, elemen pekerjaan. Ketiga, faktor organisasi. Lalu ada perubahan sikap dasar kepemimpinan. Pemimpin sebagai pelatih, yaitu dari pengawas direktif menjadi mentor. Kedua, jenis kelamin. Memahami perbedaan dan dinamika pendekatan perempuan dan laki-laki dalam kepemimpinan. Jadi kita harus memahami setiap jenis perempuan dan laki-laki. Kepemimpinan lintas budaya, yaitu pengaruh budaya asli individu pada pendekatannya terhadap kepemimpinan saat berfungsi di budaya lain. Jadi kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap budaya lain setiap kepemimpinan. Lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yaitu memilih salah satu pilihan dari beberapa pilihan. Pengambilan keputusan yaitu komponen fundamental dari kepemimpinan dan manajemen. Lalu manajemen dan pemimpin harus sering membuat keputusan yang akan diambil oleh suatu manajer itu sendiri. Proses pembuatan keputusan. Mengenali proses dan mendefinisikan sifat situasi keputusan. Mengidentifikasi alternatif dan memilih alternatif terbaik dan mempraktikkannya. Jenis keputusan. Jenis keputusan ada dua, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang relatif terstruktur atau berulang dengan beberapa frekuensi. Lalu ada keputusan tidak terprogram. Keputusan yang relatif tidak terstruktur dan terjadi dengan frekuensi yang rendah. Kondisi pengambilan keputusan. Kepastian. Yang pertama yaitu kepastian. Ketika pembuat keputusan tahu dengan cermat kepastian dalam alternatif, pilihan keputusan, dan kondisi apa yang terkait dengan setiap alternatif. Kedua, ada risiko, yaitu ketika setiap alternatif pilihan keputusan memiliki beberapa kemungkinan hasil. Ketiga, yaitu ketidakpastian. Ketika mengambil keputusan tidak mengetahui semua alternatif, risiko yang terkait dengan masing-masing atau kemungkinan konsekuensi dari setiap alternatif itu sendiri. Lalu ada model pengambilan keputusan. Pertama, rasional, yaitu menjelaskan pilihan yang logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai. Kedua, ada terikat rasional, yaitu pengambilan keputusan yang rasional tetapi dibatasi oleh kemampuan individu untuk memproses informasi. Ketiga, ada intuitif, yaitu membuat keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan penilaian yang terkumpul. Yang keempat, ada manajemen berbasis bukti, yaitu penggunaan sistematis dari bukti-bukti yang tersedia untuk meningkatkan praktik manajemen. Pengambilan keputusan rasional terdapat 6, yaitu pertama, mengenali dan mendefinisikan situasi keputusan. Yang kedua, ada mengidentifikasi alternatif. Yang ketiga, ada mengevaluasi alternatif. Yang keempat, memilih alternatif terbaik. Yang kelima, menerapkan alternatif yang dipilih. Yang keenam, menindaklanjuti dan mengevaluasi hasil. Perilaku pengambilan keputusan. Pertama, yaitu kekuatan politik dalam pengambilan keputusan.
Yang kedua ada intuisi, keyakinan mendalam tentang sesuatu, seringkali tanpa pertimbangan sadar. Yang ketiga ada peningkatan komitmen. Tentang peningkatan komitmen, tetap dengan tindakan yang dipilih, bahkan ketika tindakannya itu tampaknya salah. Lalu terakhir ada kecenderungan risiko, sejauh mana pembuat keputusan bersedia bertaruh saat membuat keputusan itu. Sekian penjelasan saya tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.